Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel, NIM 2018 151 140. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari dosen saya. Yang pertama yaitu benar atau salah pasal 531 KUHP membahas tentang dasar hukum memberikan pertolongan pada kasus-kasus kenakalan siswa di sekolah. Dan jawaban saya di sini yaitu benar. Karena dalam pasal 531 KUHP itu Undang-Undang Hukum Pidana diungkapkan kewajiban menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Oke, baiklah, kita akan memasuki pertanyaan soal nomor 2, yaitu benar atau salah dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 menjelaskan tentang kesehatan mengandung dimensi mental, sosial, dan lingkungan masyarakat. Oke, di sini saya akan menjawabnya salah. Karena di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 itu menjelaskan tentang kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oke, baiklah, kita akan memasuki pertanyaan nomor 3, yaitu benar atau salah pernyataan Mensan Incorpore Sano bentuk terwujudnya kesehatan mental dan sosial seorang individu. Dan saya di sini menjawabnya benar karena maksud dari itu adalah sebuah kutipan yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, soal nomor 4 adalah benar atau salah bahwa lingkungan memberikan dampak yang lebih besar terhadap derajat kesehatan masyarakat jika dibandingkan dengan indikator lainnya menurut teori Bohm. Dan jawaban saya di sini benar karena teori Bloom sendiri menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu gaya hidup, yang kedua lingkungan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan ketiga pelayanan kesehatan, dan yang terakhir keempat adalah faktor genetik. Pertanyaan yang kelima adalah benar atau salah jika WC yang dimiliki oleh sekolah harus dengan rasio 1:30 sampai dengan 40 untuk laki-laki dan perempuan 1:25 sampai dengan 30. Dan di sini saya akan menjawabnya benar karena rasio ideal jumlah WC yang laki-laki yaitu 1:40 dan sedangkan perempuan 1:25. Oke, pertanyaan yang ke-6 yaitu benar atau salah program UKS pendidikan kesehatan sekolah adalah memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Ya, jawaban saya yaitu benar karena untuk program UKS sendiri memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan lain-lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ketujuh, yaitu benar atau salah sasaran sekunder dari pembinaan UKS adalah mulai dari sekolah tingkat dasar sampai pada sekolah tingkat tinggi menurut Depkes RI. Dan jawaban saya yaitu salah. Karena sasaran sekunder di sini yaitu guru, pamong belajar atau tutor orang tua, pengelola pendidikan, dan pengelola kesehatan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal pertanyaan ke-8. Benar atau salah bahwa siswa merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar dan menjadi health promoting school atau sekolah mampu meningkatkan derajat kesehatan warganya. Di sini saya akan menjawabnya dengan salah karena siswa itu sebagai untuk belajar dan menerima ilmu dari gurunya atau dari dosennya. Kalau untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar itu yaitu sekolah. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal nomor 9. Benar atau salah menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, dan memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan merupakan tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Di sini saya akan menjawabnya dengan salah karena pertolongan pertama pada kecelakaan itu yaitu perhatikan kondisi lingkungan sekitar
Saat hendak melakukan pertolongan pertama, sebaiknya perhatikan baik-baik kondisi di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu periksa tingkat kesadaran korban. Yang ketiga, memberikan bantuan pernapasan, dan keempat, periksa luka korban. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 10. Benar atau salah, pendarahan akibat cedera atau terjadi fraktur pada tulang apendik lebih berbahaya dibandingkan dengan saat terjadi pada tulang non-apendik? Ya, benar. Karena umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan pertanyaan soal esai. Yang soal pertama yaitu, menurut pendapat saudara, mengapa pendidikan kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kapasitasnya pada kurikulum penjas di sekolah? Saya akan menjawab soal itu karena pendidikan jasmani mendukung untuk memilih aktivitas fisik yang disukai dan melakukannya secara rutin. Membiasakan untuk berolahraga dapat membantu membuat kita menjadi lebih sehat. Dan baiklah, kita akan menjawab soal yang kedua, yaitu mengapa pendidikan kesehatan dapat membantu siswa mencapai derajat hidup sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan kesehatan ialah pendidikan tidak lepas dari proses belajar, dan faktor-faktor manusia yang berperan dalam proses belajar adalah kematangan, pengetahuan, dan motivasi. Dan soal yang terakhir adalah, apa yang Anda ketahui tentang Trias UKS? Di sini saya ketahui dalam Trias UKS adalah 1. Pendidikan kesehatan merupakan bagian dari upaya kesehatan atau promosi kesehatan, penyuluhan, sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal kesehatan. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di UKS itu? Dan yang ketiga adalah pembinaan lingkungan hidup sehat, sekolah sehat. Pembinaan kesehatan atau seperti pengaturan jarak, tempat duduk siswa, makanan di kantin, kegiatan Jumat sehat, kegiatan Jumat bersih. Oke, baiklah, segitu dulu jawaban dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.